Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Yua Priyani, NIM C0C020011. Dari Prodi D3 Akuntansi, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berupa PPT yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu terjemahan dari lafal Mashadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun usul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, periode klasik menggunakan istilah al-adillah, al-syari'iyah, sedangkan yang dikehendaki dengan Mashadir al-Ahkam yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga disesuaikan dengan istilah al-adillah al-syari'iyah. Kemudian yang dimaksud dengan Mashadir al-ahkam adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil atau diistimbatkan daripadanya untuk menentukan sebuah hukum. Adapun jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dalam berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan sunnah Rasul. Dalam Moraref untuk portal akademik Kementerian Agama bertujuan berpendapat Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauziah Tunai. Yang keempat yaitu kias. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis dalam dan yang telah berkembang varirayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Adapun fungsi dan manfaat Al-Quran, yang pertama mempunyai uslub, yang kedua selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah, yang ketiga memuliakan akal, yang keempat membebaskan jiwa dari rupa-rupa kehinaan, yang kelima memberi kemerdekaan kepada mereka untuk menganut suatu kepercayaan, yang keenam mempersamakan sekalinya manusia, yang ketujuh memutus rantai taklid buta, yang kedelapan mencakup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab-kitab suci terdahulu yang masih asli, yang kesembilan menyediakan petunjuk, yang kesepuluh acap kali mengulang-ulang suatu masalah, yang kesebelas mempersaudarakan ilmu dan kepercayaan, yang ke-12 mensenyawakan ruh dan tubuh, yang ke-13 selalu tepat dalam segala yang dijanjikan dan diancamkan, yang ke-14 memberi keleluasaan dan hak untuk memilih, yang ke-15 menekankan pemerintah atas dasar fungsi dan peran Al-Quran. Al-Huda, petunjuk. Petunjuk bagi orang yang beriman berarti bagi orang yang memiliki iman Islam, yang memiliki iman Islam dalam dirinya yaitu yang mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Allah merupakan satu-satunya Tuhan semesta, merupakan satu-satunya Tuhan semesta alam. Al-Furqan. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah, berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran di dunia. Al-Ashifa atau obat di dalam Al-Quran. Keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebut bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Al-Mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Fungsi ijma dan qiyas. Fungsi ijma. Pada dasarnya, ijma menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki penetapan tersendiri.
Yang kedua, fungsi kias. Fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dan dalilnya, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebut dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kesimpulan, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang utama yang dapat menjadi panutan dan tuntunan bagi umat Islam. Tetapi selain Al-Quran, Islam juga mempunyai sumber-sumber hukum yang lain seperti sunnah yang secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan. Apakah cara itu sesuai? Islam juga mempunyai sumber hukum Islam yang lain, yaitu rayu yang berarti melihat, juga ijma yang artinya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, dan qiyas yang merupakan suatu cara penggunaan rayu untuk menggali hukum syara dan hal-hal yang nash. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan saya dan penulisan dalam makalah saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.